Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, hadir di sini pimpinan Majelis Wali Amanat, di sini ada Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, kemudian juga pimpinan Senat Akademik, hadir Sekretaris Senat Akademik, kemudian Rektor Universitas Padjadjaran ke-10 dan ke-11, kemudian pimpinan dan anggota Dewan Profesor, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dosen serta tenaga kependidikan Universitas Padjadjaran, para guru besar yang hadir di sini, kemudian ketua program studi juga hadir di sini, kemudian ketua Ikatan Alumni BEM Kema serta para pengurus Dharma Wanita Persatuan, dan terkhusus yang terhormat para orang tua dan yang kami banggakan para wisudawan, para mahasiswa yang kami banggakan dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari yang diliputi kebahagiaan, adalah momen bersejarah tentu saja bagi para wisudawan, bagi para orang tua, para keluarga, dan bagi kami semua. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat, sekaligus mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan Anda semua yang telah menyelesaikan studi di Universitas Padjadjaran. Perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat mencapai momen seperti pada hari ini, di mana sebentar lagi Anda akan dilantik menjadi putra-putri Universitas Padjadjaran dan akan menyandang atribut sebagai wisudawan lulusan Universitas Padjadjaran. Oleh karenanya, mari kita beri apresiasi dan aplaus untuk para wisudawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentu puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT atas izinnya. Tentu saja kita semua dapat berada di Geraha Sanusi Harjadinata. Terdapat, tadi sudah disebutkan, total wisudawan 2135 dan 40 diantaranya hadir mengikuti prosesi wisuda secara daring. Dengan tidak melihat besar kecilnya yang mengikuti wisuda secara daring, Unpad berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik dalam bentuk siaran streaming melalui Zoom dan YouTube untuk Anda wisudawan yang hadir secara daring. Karena bagi Unpad, Anda juga adalah bagian kita semua. Hadirin sekalian wisudawan Universitas Padjadjaran. Selalu saya ingatkan kepada para lulusan Unpad di setiap wisuda bahwa di luar sana Anda akan menghadapi banyak tantangan yang akan menguji Anda, menguji kelayakan Anda, menguji gelar Anda sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang memiliki skill, sebagai orang yang memiliki karakter yang dibuktikan bahwa Anda adalah lulusan Universitas Padjadjaran. Bukan hanya tantangan karena kemajuan teknologi, Anda akan dihadapkan pada persoalan karena banyaknya perubahan yang terjadi di kehidupan bangsa kita. Anda akan menghadapi perubahan iklim lingkungan yang berpengaruh pada tataran ekonomi. Anda menghadapi perubahan peta politik yang berpengaruh pada kebijakan di setiap sistem sosial. Juga ada perubahan perilaku masyarakat yang semakin terpapar globalisasi kebudayaan. Serta banyak lagi perubahan lain yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karenanya, kami berharap Anda tetap bisa beradaptasi dalam lingkungan perubahan tersebut dan jadilah tentu saja ke depan adalah pemimpin bagi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan? Jangan ragu-ragu untuk bertekad menjadi pemimpin. Oleh karenanya boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih. Unpad bukanlah penghasil lulusan pendidikan tinggi belaka.
Karenanya Anda wajib mengamalkan dan tentu wajib mencanangkan untuk berkontribusi pada keluarga, pada masyarakat, pada bangsa, dan agama. Itu yang kami harapkan sehingga jadilah para wisudawan UNPAD sebagai manusia yang berkualitas, kreatif, produktif, dan berakhlak luhur. Inilah yang UNPAD sebut sebagai talenta yang memiliki jati diri. Menjadi talenta UNPAD adalah bagian dari keikutsertaan Anda semua dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. UNPAD mempersiapkan Anda menjadi SDM kompeten dan kompetitif di era pendidikan generasi emas yang memiliki peran strategis dalam mensukseskan pembangunan bangsa Indonesia. Lulusan UNPAD adalah contoh sekaligus solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Ini hal yang tidak mudah, tapi juga tidak berat tentu saja. Namun tentu saja kami percaya bahwa wisudawan akan dapat menghadapi hal tersebut di atas. Anda telah mencapai momen hari ini dan tentu merasakan hal tersebut. Betapa banyak pengorbanan dan kerja keras, juga pengorbanan para orang tua dan keluarga, sehingga Anda dapat mencapai kursi dalam majelis yang agung ini. Dan Anda telah berhasil. Dengan optimisme, baik, tepuk tangan, selamat sekali lagi. Dengan optimisme yang tentu saja tinggi, yang Anda perlihatkan pada hari ini, kami yakin bukan hanya senyuman, bukan hanya keceriaan, tapi juga tekad bahwa Anda adalah sebagai SDM berkualitas. Kami sangat yakin kelulusan Anda semua adalah bukti nyata dari upaya mencetak talenta-talenta tersebut, yang harusnya terus akan mampu belajar, bertindak kritis, inovatif, menghadapi tantangan perubahan yang ada di masyarakat. Para wisudawan yang kami banggakan, baru-baru ini dunia pendidikan tinggi di Indonesia terkena isu yang mungkin cukup penting sehubungan dengan biaya pendidikan tinggi yang pada sebagian orang dianggap mahal. Anggapan tersebut tentu saja sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital ini. Anda tentu paham dan sudah merasakan betapa banyak hal baru yang harus Anda kuasai agar siap dengan kompetensi yang diperlukan saat berhadapan dengan dunia di luar kampus. Dan itu membutuhkan tekad kami untuk terus meningkatkan kualitas, dan tentu saja semua itu adalah membutuhkan biaya. Namun UNPAD sepakat, sebesar apapun kebutuhan untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, sedapat mungkin perguruan tinggi termasuk UNPAD tidak terlalu membebankan seluruhnya pada mahasiswa. Ini sejalan dengan visi UNPAD yang selalu akan menyebarkan kebermanfaatannya kepada seluruh masyarakat. Dalam kasus yang ramai dibicarakan baru-baru ini, telah terlihat aksi nyata dari visi UNPAD yang selalu berpihak kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Sebelum adanya kebijakan nasional untuk membatalkan kenaikan biaya pendidikan, UNPAD telah konsisten untuk tidak menaikkan secara general. Dan ya, baik, terima kasih. Dan kami juga konsisten untuk memenuhi undang-undang bahwa lebih dari 20% mahasiswa di UNPAD itu adalah berasal dari golongan yang memang kurang mampu. Perubahan tentunya ada di beberapa sektor yang tidak dapat dihindari. Namun perlu Anda semua ketahui, UNPAD tidak melakukan perubahan biaya di kelas-kelas yang diperuntukkan bagi yang membutuhkan bantuan ekonomi. Yang saya tadi sampaikan, kami tetap menjamin bahwa minimal 20% mahasiswa UNPAD itu adalah berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Lalu bagaimana UNPAD mengisi kebutuhan untuk membiayai pendidikan yang harus terus tadi naik dan berkembang? Hadirin sekalian, sebagai sebuah perguruan tinggi negeri badan hukum,
Unpad memang memiliki kewajiban untuk mencari jalan mendapatkan sumber pembiayaan yang tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah. Unpad PTNBH mengalami porsi bantuan dana pemerintah yang terus makin turun. Ini adalah pekerjaan besar yang penuh tantangan di balik berbagai tanggapan mengenai komersialisasi pendidikan. Selanjutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa ada hal-hal lain yang mungkin Anda semua dan para orang tua bertanya dari mana kemudian sumber pembiayaan yang untuk keberlangsungan peningkatan kualitas Unpad. Unpad saat ini memiliki berbagai sumber yang antara lain adalah berasal dari satuan usaha, yang satuan usaha itu tidak lepas dari core bisnis Unpad. Misalnya adalah tadi ada Unpad Luhung sebagai platform pembelajaran MOOC, kemudian juga Unpad memiliki Unpad edX sebagai platform pembelajaran yang didesain untuk menawarkan updating pengetahuan dan keahlian bersertifikat bagi institusi dan kalangan profesional. Jadi kalau para wisudawan setelah ini tetap ingin belajar sepanjang masa bisa mengakses Unpad edX. Selain itu, Unpad memiliki satuan usaha, misalnya menyediakan layanan bantuan psikologi, layanan bantuan hukum, juga layanan sertifikasi profesi, yang tentunya semua dikelola secara profesional. Unpad juga alhamdulillah pada tahun 2023 telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit Unpad di Jatinangor, yang segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Upaya ini bukan sekedar menjadi sumber pendapatan bagi Unpad secara ekonomi, namun juga menjadi sebagai saluran untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat. Para wisudawan dan orang tua yang kami banggakan. Di luar upaya tersebut, Unpad juga membuka peluang bagi para alumni untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas pembelajaran alma mater tercinta dan membantu adik-adik mahasiswa yang membutuhkan. Unpad membuka kanal dana abadi atau endowment fund di mana siapapun, terutama alumni Unpad, dapat berkontribusi. Dana abadi adalah penyimpanan dana yang berputar. Dananya tidak akan berkurang, namun harus terus bertambah. Apa gunanya dana abadi? Yaitu tentu saja hasil investasi dana abadi itu dapat digunakan. Saat ini hasil dana abadi telah digunakan, di mana dana abadi Unpad sampai hari ini tercatat bisa dibuka di website sekitar 55 miliar rupiah, di mana porsi yang cukup besar telah disalurkan dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa. Beasiswa tersebut adalah pembebasan UKT disertai dukungan biaya hidup hingga lulus untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan ekonomi, juga para mahasiswa penyandang disabilitas. Ini adalah gambaran kebermanfaatan yang diberikan oleh Unpad. Kembali saya tekankan, di luar semua prioritas yang dimiliki Unpad, kami selalu fokus pada kebermanfaatan kepada masyarakat dan keberpihakan kepada yang membutuhkan. Sehubungan dengan itu, kami juga ingin lulusan dicetak Unpad adalah mereka yang tergolong manusia-manusia terbaik dan bermanfaat. Manusia terbaik bukan mereka yang lulus dengan nilai tinggi, melainkan yang lebih utama adalah memiliki kepedulian dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Kami sungguh berharap kepedulian akan keberlangsungan proses pendidikan tinggi di alma mater tercinta ini juga ada dalam hati sanubari Anda semua yang hari ini resmi menjadi alumni Universitas Pajajaran. Jika kelak Anda sukses dalam pekerjaan, dalam karir, tetap ingat alma mater. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua ikut berbangga hati bersama, karena telah menjadi bagian dari Unpad yang syarat dengan prestasi. Saat ini Unpad memegang rekognisi yang diberikan pemeringkatan QS4, tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat. Unpad saat ini berada pada posisi 661 dunia, menggunakan data tahun 2022. Insya Allah menggunakan data 2023,
peringkat tersebut, mohon doanya pasti akan lebih menguat. Bukan itu saja, jumlah program studi yang terakreditasi internasional serta unggul secara nasional juga bertambah. Ada 46 program studi yang terakreditasi internasional. Terima kasih. Apa gunanya? Lulusan dari program studi yang terakreditasi internasional paling tidak itu adalah setara dengan lulusan perguruan tinggi terbaik di dunia. Boleh beri tepuk tangan karena juga ada akreditasi lain yaitu unggul dan A secara nasional. Mari kita juga berikan penghargaan pada keberhasilan para mahasiswa kita dalam memenangkan berbagai olimpiade ataupun kejuaraan. Antara lain ada UKM Bridge Unpad meraih podium dalam Rektor Cup UGM 13 dan Kagama Cup 2024. Juga ada tim mahasiswa Fakultas Peternakan, mungkin ada di antaranya, yang meraih gelar dalam 2 lomba esai di Bali dan Mataram. Baik, juga ada prestasi di program studi Teknik Elektro yang berhasil meraih juara pada kompetisi IEEE Robotics Competition di Semarang. Nah, di sini juga ada mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi juga menyumbangkan prestasi dengan memboyong berbagai predikat dalam Festival Ajisaka 2024 di UGM, Kominfest 2024 di Atmajaya, kemudian Widya Tama International Competition serta Party of Public Relations di UIN Sunan Kalijaga. Kita juga mendapat kabar baik dari bidang inovasi di mana sekelompok mahasiswa Unpad gabungan beberapa fakultas tergabung dalam tim Punix telah mendapatkan penghargaan dalam kompetisi ITEX 2024 dan World Young Inventors Exhibition di Malaysia melalui inovasi mereka yaitu alat pendeteksi tingkat ekstrogen BioSuite. Masih banyak dan saya mohon maaf tidak sebutkan tambahannya lagi. Para undangan serta wisudawan yang kami banggakan, bukan hanya para dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa aktif yang berprestasi, pada kali ini, wisudawan hari ini, gelombang ini, ada yang meraih prestasi khusus dan istimewa. Antara lain, pertama, wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Verly Septi Irwansyah, program studi kimia, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Mendapatkan 2 artikel pada jurnal terindeks Scopus Q1, 2 pada Scopus Q2, 1 pada Scopus Q3, 1 pada Scopus Q4, dan juga Sinta 1, Sinta 2. Banyak karya akademiknya. Kemudian wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Tafia Hasna Putri dari program studi Statistika Terapan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Memiliki 3 artikel ilmiah jurnal Q3. Kemudian wisudawan terbaik program subspesialis diraih oleh Saudara Kartika Hapsari program studi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran. Kemudian wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Kristila Oktaviani dari program studi kedokteran nuklir Fakultas Kedokteran. Kemudian wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Sania Yulianti dari program studi nurse Fakultas Keperawatan yang juga perwakilan dari peserta program bidik misi. Selamat. Kalau kali ini yang pasti hadir di sini, wisudawan terbaik dari program sarjana diraih oleh Saudara Rifki Nurprian Syahrahman dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi mempublikasikan 1 artikel ilmiah pada jurnal Q1, 2 pada jurnal Q2, serta 4 pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Mohon berdiri kalau hadir. Baik, tepuk tangan.
Selamat ya dan terima kasih. Kemudian wisudawan terbaik dari program Sarjana Terapan diraih oleh Saudara Akil Sahid Jayidan, program studi bisnis internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik. Selanjutnya, apresiasi khusus kami berikan kepada wisudawan paling senior secara usia, yaitu Saudara Wias Julias Hasbu dari program doktor di bidang akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau usianya adalah 73 tahun 4 bulan 22 hari. Contoh ya, bahwa kami harap Anda pun belajar sepanjang hayat. Kemudian wisudawan termuda berasal dari program sarjana, yaitu Saudari Anissa Nur Safitri, program studi fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Lulus di usia 20 tahun 26 hari dan kita apresiasi ya, dan merupakan salah seorang peserta program bidik misi. Selamat kepada yang disebutkan tadi, tetapi kami sangat yakin Anda semua wisudawan adalah yang terbaik. Hadirin undangan yang berbahagia, di akhir pidato ini kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen dan mahasiswa yang telah bersinergi mewujudkan karya akademik yang direkognisi di tingkat internasional. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para profesor, sejawat dosen, juga para ketua program studi yang kami undang dan turut hadir di sini, dan seluruh tenaga kependidikan yang telah melayani dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Juga terima kasih pada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara prosesi ini. Serta terima kasih pada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti upacara wisuda ini. Sebelum diakhiri, ada sebuah puisi tentu untuk saudara yang ingin saya sampaikan. Puisi ini karya dari Ketua Kantor Komunikasi Publik Unpad, dosen ilmu komunikasi, Saudara Dandi Supriyadi. Puisinya mohon dicerna ya. Kalau kurang bagus-bagus sedikit mohon dimaklumi. Tapi saya membacakan sangat tulus. Puisinya begini. Bukanlah sebuah kebetulan saat engkau dapatkan keberhasilan. Karena sungguh tak ada yang bernama kebetulan selain kebenaran rencana Sang Pencipta. Tiadalah sebuah harga yang kemahalan saat engkau mengejar cita-cita. Karena tak ada yang bernama harga mahal tanpa perhitungan dan jalan menuju kemudahan. Tak bermaknalah sebuah nilai saat engkau hanya mengejar kelulusan. Karena sungguh tak ada nilai lain selain manfaatmu bagi umat dan dunia. Maka bila segala peluh dalam jiwa ragamu telah engkau kuras, percayalah akan kuasanya. Karena baginya yang bermakna adalah semangat dan keikhlasan untuk tak henti belajar. Selamat datang di gerbang wisuda, gerbang awal dunia yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Terima kasih, itu puisi merupakan pesan pada Anda para wisudawan. Jadi saya ulangi, jadilah manusia yang paling bermanfaat. Semoga Allah meridhoi upaya kita dalam belajar, agar kita semua menjadi manusia yang bermanfaat dan mendunia. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.